Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga di hari Jumat ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi masih tentang faktor, ya. Tetapi di sini Ustazah mau melanjutkan di materi menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kalian bisa membuka buku matematikanya di halaman 63. Sebelum kita mulai pembelajarannya, agar kita dilancarkan belajar dan apa yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat, kita awalin dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap ya? Sebelum kita melanjutkan ke materinya, Ustazah mau membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti setelah kalian belajar tentang KPK dan FPB, yang Ustazah harapkan adalah pertama, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah dapat mengaplikasikan kandungan surah An-Nisa ayat 101 dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menggosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Oke. Nah, siap? Kita mulai pembelajarannya ya. Dibuka di halaman 64. Hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu tentang menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama, kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, mengenal faktor persekutuan terbesar. Kalian pasti masih ingat ya, faktor persekutuan. Faktor dari 15, misalkan di sini adalah berapa faktor dari 15? 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Di antara dua faktor persekutuan tersebut, 5 adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Faktor dari 15 dan 20, di sini ada dua bilangan faktor persekutuannya, yaitu 1 dan 5. Masih ingat kan ya faktor persekutuan, yaitu kita ambil bilangan yang sama dari dua faktor tersebut, yaitu 1 dan 5. Nah, ternyata 5 adalah faktor persekutuan terbesar. Oleh karena itu, 5 disebut sebagai faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Oke,
Bisa dipahamin ya. Jadi kita menentukan FPB itu bisa dengan cara menentukan faktor dari dua bilangan tersebut. Setelah faktornya kita tentukan, baru kita menentukan faktor persekutuannya. Setelah faktor persekutuannya ditemukan, kita ambil bilangan yang paling besar dari faktor persekutuannya. Oke, nah yang kedua, menentukan faktor persekutuan FPB. Di sini Ustazah mau membagikan 3 cara dalam menentukan faktor persekutuan terbesar FPB. Kalian bisa memilih salah satu cara yang kalian anggap cara tersebut paling mudah. Nah, jadi FPB dari dua bilangan atau lebih dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Ya, yang kedua faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan menggunakan tabel. Oke, kita bahas satu per satu. Menentukan faktor persekutuan terbesar dengan cara menentukan faktor persekutuannya. Ya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, carilah FPB dari 12 dan 18. Karena pertama kita menentukan faktor persekutuan, berarti langkah pertama kita menentukan faktornya dulu. Faktor dari 12, bilangan berapa yang dikalikan hasilnya adalah 12 dan 18. Oke, faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari dua faktor tersebut kita ambil faktor persekutuannya. Kita ambil bilangan yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari faktor persekutuan 12 dan 18 sudah ketemu, kita tentukan FPB-nya, yaitu bilangan yang paling besar dari faktor persekutuannya adalah 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Ya, paham ya? Oke, sekarang contoh yang kedua. Carilah FPB dari 20 dan 30. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Setelah faktor kita temukan, baru kita menentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30. Kita ambil bilangan yang sama, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Dari faktor persekutuan, kita ambil bilangan yang paling besar adalah 10. Jadi, FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Oke. Yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Untuk menentukan FPB dari suatu bilangan atau lebih, pertama kita tuliskan masing-masing bilangan tersebut sebagai perkalian dari faktor primanya. Kemudian, kalikan semua faktor prima persekutuan dari bilangan tersebut. Contohnya, tentukan FPB dari 9 dan 12 dengan menggunakan faktorisasi prima. Penyelesaiannya, tuliskan masing-masing bilangan dalam faktor prima sehingga diperoleh 9 berarti faktornya 3 dan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 masih bisa lagi dibagi bilangan prima, yaitu dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktor prima persekutuannya 9 adalah 3 kali 3. 12 adalah 3 kali 2 kali 2. Jadi FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Yang ketiga yaitu menentukan FPB dengan tabel. Ya. Langkahnya yang pertama, menentukan FPB dengan menggunakan tabel dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi bilangan secara bersamaan. Jadi kalau menggunakan tabel ini insya Allah cara yang paling gampang.
ya. Contohnya, tentukan FPB dari 12 dan 16. Oke, pertama kita tulis, kita buat tabel dulu ya, 12 dan 16. Nah, kita bagi 12 dan 16 dengan bilangan prima. Tetapi, dua-duanya harus bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut. Ya, jadi 12 dan 16 kita bagi 2. Hasilnya 12 dibagi 2 sama dengan 6, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kenapa tidak mengambil 3? Karena 12 dapat dibagi 3, tetapi 16 tidak dapat dibagi 3. Jadi tidak mungkin atau tidak bisa. Jadi kita ambil bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang 6 dan 8 sama-sama kita bagi 2 lagi, yaitu 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang hasilnya masih 3 dan 4. Nah, mau dibagi berapa? Mau dibagi 2, 3-nya tidak bisa. Mau dibagi 3, 4-nya tidak bisa. Jadi, cukup sampai di sini ya, berhenti sampai di sini. Jadi, bilangan prima yang didapat membagi 12 dan 16 secara bersama-sama adalah 2 dan 2. Nah, bilangan primanya itu dikalikan. Jadi, FPB dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Ya, bilangan primanya tadi dikalikan. Sekarang, kita setelah menentukan FPB, kita menentukan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan, kalau tadi faktor, kita menentukan faktornya, sekarang kelipatannya. Oke, mengenal kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan kelipatan dari 3 dan 4, kita menentukan kelipatan persekutuannya. Dari 3 dan 4, ambil bilangan yang sama, yaitu 12 dan 24. Setelah menemukan kelipatan persekutuannya, kita ambil kelipatan persekutuannya itu bilangan yang paling kecil adalah 12. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ya, kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil dari kelipatan-kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Oke, sekarang menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Ini sama, ada 3 cara. Boleh dengan menggunakan kelipatan persekutuan, boleh dengan faktorisasi prima, atau dengan menggunakan tabel. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Oke, sekarang perhatikan contoh di sini. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Langkah pertama, kita menentukan kelipatan 6 dahulu, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, setelah kelipatannya kita tentukan, baru langkah kedua yaitu menentukan kelipatan persekutuannya. Kita ambil bilangan yang sama, yaitu 24 dan 24, 48, dan seterusnya. Nah, setelah kelipatan persekutuannya ditemukan, baru kita ambil bilangan yang paling kecil. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Yang kedua, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih, pertama kita tuliskan masing-masing bilangannya sebagai perkalian dari faktor-faktor prima. Kemudian, kalikan faktor prima dari faktorisasi bilangan itu. Apabila ada faktor yang sama, ambil yang paling banyak muncul.
KPK diperoleh dari perkalian faktor-faktor prima tersebut. Contohnya, tentukan KPK dari 10 dan 15 dengan menggunakan faktorisasi prima. Ya, jadi penyelesaiannya, tuliskan bilangan yang diketahui dalam faktor prima sehingga diperoleh 10. Sebentar, 10 dibagi 2 berarti 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 10 sama dengan 2 kali 5. 10, 2 kali 5. 15 sama dengan 3 kali 5. Faktor-faktor prima yang berbeda dari 10 dan 15 adalah 2, 3, dan 5. Jadi, bilangan 2 muncul paling banyak 1 kali pada faktorisasi prima. Bilangan 3 muncul paling banyak 1 kali dari faktorisasi prima. Dan bilangan 5 muncul paling banyak 1 kali pada faktorisasi prima. Setelah itu baru kita temukan nilai KPK dari 10 dan 15, yaitu 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu menentukan KPK dengan menggunakan tabel. Menentukan KPK dengan menggunakan tabel dapat dilakukan dengan cara mengalihkan semua bilangan prima pembagi. Caranya hampir sama dengan menentukan FPB. Tetapi kalau menentukan KPK itu sampai nilainya habis dibagi. Ya. Contohnya, tentukan KPK dari 15 dan 18. Sekarang kita buat tabelnya, 15 dan 18. Pertama, kita bagi bilangan prima 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 15. 18 dibagi 2 adalah 9. Terus 15 dibagi 3 sama dengan 5. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap ditulis 5. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, belum habis ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis 1. Nah, karena hasilnya sudah 1, 1 atau sudah habis, baru kita menentukan KPK-nya, yaitu dengan cara mengalihkan semua bilangan primanya, yaitu 2 kali 3 kali 3 kali 5, sama dengan 90. Jadi, KPK dari 15 dan 18 adalah 90. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak. Nah, sekarang kita menentukan KPK dan FPB pada soal cerita. Contohnya, ayah membeli 12 kaos dan 8 celana. Barang-barang itu akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Setiap anak menerima kaos dan celana dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah anak terbanyak yang akan menerima pemberian ayah? Berapa jumlah kaos dan celana yang diterima oleh setiap anak? Nah, sekarang diketahui banyak kaosnya ada 12. Banyak celananya ada 8. Yang ditanya jumlah anak yang menerima kaos dan celana. Ya, karena dibagi dengan sama, jadi ini menggunakan FPB. Kita menggunakan tabel aja ya, insya Allah yang lebih gampang. Kita menentukan FPB dari 12 dan 8. Kita bagi 2, yaitu 6. 12 bagi 2, 6. 8 bagi 2, 4. Kita ambil bilangan prima 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. 3 dan 2 tidak bisa dibagi bilangan yang sama. Jadi, berhenti sampai di sini. Jadi, FPB dari 12 dan 8 adalah 2 kali 2, sama dengan 4. Jadi, banyak anak yang menerima kaos dan celana adalah 4 orang. Banyak kaos yang diterima adalah 12. Kaosnya tadi 12 dibagi 4, sama dengan 3. Banyak celana yang diterima 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke.
Soal cerita yang kedua, Ahmad berenang setiap 5 hari sekali. Naufal berenang setiap 6 hari sekali. Hari ini Ahmad dan Naufal berenang bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Nah, soal seperti ini kita menentukannya dengan menggunakan KPK. Ya, Ahmad tadi berenang 5 hari sekali dan Naufal 6 hari sekali. Kita buat tabelnya, jadi KPK dari 5 dan 6. Kita menggunakan 2 dulu bilangan primanya. 5 dibagi 2 nggak bisa, tetap tulis 5. 6 dibagi 2, 3. Terus kita ambil bilangan 3, bilangan primanya. 5 dibagi 3, tidak bisa, tetap ditulis 5. 3 dibagi 3, 1. Nah, sekarang kita ambil bilangan prima 5, 5 dibagi 5, 1, 1 dibagi 5 tidak bisa, tetap ditulis 1. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah, kita kalikan semua bilangan primanya. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi 30 hari lagi mereka akan berenang bersama-sama. Oke, nah untuk latihannya, tentukan KPK dari 9 dan 12. Kalian bisa memilih salah satu cara yang kalian anggap mudah dalam menentukan KPK. Jawabannya ditulis di kolom komentar pada video pembelajaran ini ya nak. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahamin. Kalau belum bisa mengulang kembali videonya atau sambil membuka buku matematikanya. Oke, Ustazah akhirin pembelajaran sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, dan Ustazah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian video hari ini. Ustazah akhirin bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.